Oh ya enggak, kayaknya nggak diundang. Yang diundang cuma orang-orang dekatnya aja kayaknya. Saya mengalir aja. Yang penting kita sebagai orang tua harus menunjukkan sesuatu yang baik-baik kepada anak. Itu aja udah, insya Allah. Doain semuanya baik-baik. Larissa Chow akhirnya menyudahi kesendiriannya setelah resmi menikah dengan Ikram Rosadi baru-baru ini, tepatnya pada Minggu 3 September 2023. Meski pernikahan keduanya digelar secara private di Bandung yang hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Lewat unggahan yang beredar di media sosial, tampak kedua mempelai begitu bahagia. Larissa Chow tampil begitu menawan dengan balutan busana serba putih-putih. Begitu pula dengan Ikram yang tampil gagah mengenakan busana seragam dengan Larissa. Pernikahan Larissa Chow dengan Ikram cukup mengejutkan, mengingat setelah resmi bercerai dari Alvin Faiz, ibu satu anak itu kerap diisukan menjalin kedekatan dengan sejumlah selebriti tanah air. Namun, pada hati Ikram, cinta Larissa dilabuhkan. Maka seperti inilah momen bahagia Larissa dan Ikram saat melangsungkan akad nikah. Masya Allah, cantik banget Cici. Ikram Rosadi dan Bapak Ikram Rosadi bin Bapak Dede Rosadi, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya, Larissa Gunawan. Kepadamu Ikram Rosadi dengan mas kawin uang sebesar 20.230.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Larissa Gunawan binti Bapak Rudi Gunawan dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu lana wa baraka. Laki-laki itu bagi aku panutan ya. Jadi nanti kalau memilih laki-laki, value dan integritasnya harus tinggi, harus lebih dari aku, dan bahkan harus jauh lebih baik daripada yang kemarin. Iya benar. Baru sebulanan ya, sebulan terakhir, 2 bulan lah. Di message ada di WhatsApp sama di Instagram. Ya, dia bilang intinya baik, didoain, minta didoain gitu, nikah. Udah ketemu pasangan dia, sayang sama Yusuf, baik sama dia, silahkan. Alhamdulillah menikah kan menyempurnakan setengah agama ya. Gitu. Ya menurut dia bisa membawa dia dan Yusuf lebih baik lagi, lebih soleh, lebih istiqomah. Ya. Alhamdulillah silahkan nikah. Setiap orang kan berhak untuk memiliki pasangan. Gitu. Nggak perlu dibujuk gimana-gimana ya, karena kan dia memang sudah satu visi misi, yaitu dia ingin mengejar keridhaan Allah. Jadi lebih baik lagi. Dia juga termasuk wanita yang kuat, Masya Allah kan. Jadi memang, ayo Umi, memang sudah Allah takdirkan waktu yang pas, ya sudah bismillah ya. Mendoakan aja yang terbaik. Umi juga selalu ngajarin doain aja, doain yang terbaik. Gak tahu ya, mungkin dia minta privasi kali, jadi tertutup. Dia kayaknya sebelum menikah dan setelah menikah ya bahagianya sama ya. Tetap aja hidup kan harus bahagia ya. Mudah-mudahan pernikahan ini membawa lebih dekat kepada Allah. Pernikahan Larissa Chow dengan Ikram mengundang sebuah tanya, lantaran mantan suaminya Alvin Faiz tidak tampak saat pernikahan Larissa digelar. Beredar kabar jika Alvin Faiz tidak diundang oleh Larissa di hari bahagianya. Tentu saja hal itu mengejutkan banyak pihak. Ketidakhadiran Faiz mengingatkan perseteruan yang pernah terjadi di antara keduanya, sehingga perceraian tidak dapat dihindarkan. Lantas, benarkah Alvin benar-benar tidak diundang? Seperti apa pula responnya setelah mengetahui Larissa Chow menemukan tambatan hatinya? Alhamdulillah dipenuhi kebahagiaan, kebaikan semuanya, keberkahan. Insya Allah istri juga luar biasa ngurus anak, full. Alhamdulillah pokoknya bahagia banget deh. Oh ya enggak, kayaknya nggak diundang. Yang diundang cuma orang-orang dekatnya aja kayaknya. Alvin tahu, nggak ada masalah. Alvin berapa hari sebelum nikah dihubungi calon suaminya Larissa.
Ya, jadi nggak masalah juga. Yang penting kan Yusuf kan bukan anaknya suaminya kan, anaknya Larissa dan Alvin. Jadi harus mendapat hak-haknya Yusuf sendiri. Alvin ikut senang lihat Larissa sudah menikah gitu. Ya akhirnya menikah juga gitu. Alvin ya pikirannya yang penting Yusuf bagaimana gitu. Menurut dia itu yang terbaik yang dia pilih ya gitu. Kalau seseorang ketika seorang wanita atau pria memilih pasangannya, kalau dia menurut dia udah pas, udah cocok ya silahkan nikah, bagus. Ya, tapi kan sekarang sudah menikah masing-masing. Bahagia dengan pilihannya ya Pak? Ya, Alvin bahagia dengan Henny, dan mudah-mudahan Larissa bahagia juga dengan suaminya barunya gitu. Antar anak-anak juga bisa dilihat sendiri gimana meskipun ada yang berbeda ibu, tapi Masya Allah keharmonisannya, kedekatannya, keakrabannya luar biasa. Insya Allah kita mencontohkan orang tua, sebagai orang tua harus mencontohkan yang baik-baik. Saya mengalir aja, yang penting kita sebagai orang tua harus menunjukkan sesuatu yang baik-baik kepada anak. Itu aja udah, Insya Allah. Doakan yang baik-baik aja semuanya, Insya Allah, karena sekarang saya lebih fokus ke keluarga saya. Karena saya jujur sekarang lebih menikmati apa yang ada di depan dulu, ke istri, ke anak. Kebahagiaan Larissa yang baru saja menyandang status baru sebagai seorang istri akankah terus terusik dengan berhembusnya desas-desus yang menyebutkan jika Ikram Rosadi gemar gonta-ganti pasangan alias seorang playboy. Memang tak banyak yang tahu siapa sosok Ikram Rosadi sesungguhnya. Meski isu itu berembus begitu kencang, tidak menggoyahkan kerabat Larissa, Hani Kristianto. Lantas, seperti apa tanggapan Hani Kristianto menanggapi kabar tersebut? Seperti yang saya bilang, masa lalu orang itu kan, ya kalau namanya belum punya pasangan kan pasti banyak tuh yang jadi pasangan, yang mau. Tapi kalau sudah punya pasangan, mudah-mudahan jadi suami yang baik, seorang kepala keluarga yang baik, imam yang baik. Bagaimana untuk mendapatkan cinta Allah, bagaimana kita mendapat ridho Allah, gitu aja ya, lebih ke agama lah. Ya kalau mapan alhamdulillah, punya perusahaan alhamdulillah, itu kan nggak penting, yang penting agamanya dan akhlaknya. Ya namanya Ikram Rosadi. Dan sosoknya seperti apa sih? Saya nggak bisa komentar karena saya nggak pernah kenal orangnya, gitu. Nggak pernah ketemu, belum pernah ketemu, nggak kenal orangnya. Tapi kalau memang sudah yang Larissa katakan sih orangnya baik gitu ya. Intinya menurut dia nih calon suaminya ini bisa membimbing dia. Bagus lah gitu. Kalau setiap orang yang memiliki karir, apalagi di legislatif, kalau itu bisa berjuang untuk masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, kenapa enggak? Larissa Chow bukanlah sosok asing di benak masyarakat. Pertama kali namanya muncul dan mulai dikenal luas saat Larissa untuk pertama kalinya menikah dengan Alvin Faiz, putra almarhum Ustadz Arifin Ilham pada 2016 lalu. Pernikahan keduanya seperti diketahui sempat menuai kehebohan. Lantaran kala itu Alvin menikah di usianya yang masih sangat belia, yakni 17 tahun, sementara Larissa berusia 20 tahun. Sialnya, rumah tangga pasangan muda itu hanya berjalan 5 tahun saja sebelum akhirnya berpisah. Dalam pernikahannya, Larissa dan Alvin dikaruniai seorang anak. Namun, konflik yang menghebohkan tentu saja saat Larissa akhirnya menggugat cerai Alvin di Pengadilan Agama Cibinong pada 20 Mei 2020. Dan seperti inilah momen perceraian Larissa dan Alvin yang saat itu mengundang banyak perhatian. Dan tergugat sampai hari ini, sampai jam sekian, jam setengah 9:05 belum hadir. Padahal tergugat itu sudah dipanggil secara resmi dan patut. Artinya panggilannya sudah lewat dari waktu yang ditentukan, yang dipanggil jam 9, maka sidang kita mulai. Kita lihat saudara, apakah saudara tetap pada keputusan saudara? Kalau demikian, tergugat belum hadir. Sampai hari ini menyatakan tertutup untuk umum. Pada saudara ya. Gugatan cerai dari klien kami, Larissa Chow, dikabulkan. Jadi saat ini resmi klien kami sudah dikabulkan gugatan cerainya atas tergugat saudara Alvin Faiz. Dan sudah dijatuhkan talak oleh pihak majelis hakim kepada saudara Larissa Chow. Putusannya dinamakan first take, yaitu putusan yang tidak dihadiri oleh pihak
tergugat. Perihal anak aja. Ya, perihal anak. Enggak, hanya meminta hak asuh anak aja. Ya bisa kapanpun, nggak ada batasan. Oh, nafkah anak, iya. Alvin bertanggung jawab. Ya kita doakan saja pernikahannya mereka ini sakinah, milik keluarga yang sakinah mawadah rahmah. Setiap orang punya masa lalu. Seorang ahli maksiat di akhir hidupnya bisa masuk surga kan. Malah ternyata orang-orang yang ahli ibadah di akhir hidupnya su'ul khotimah tidak masuk surga. Nah semoga pernikahan ini benar-benar menyempurnakan setengah agama mereka, tutup masa lalu, buka lembaran yang baru. Benar-benar hijrah di jalan Allah, benar-benar menjalani kehidupan seorang muslimah, apalagi publik figur ya gitu. Kan orang selalu lihatnya yang baik-baiknya. Setiap orang pasti punya keburukan, kesalahan, kejelekan, dan Allah yang tutupi aib itu. Jangan dibuka sendiri, mulai bertobat sama Allah, mulai hidup yang baru. Oh, nggak tahu kenapa nggak mau hadir. Promo mungkin nggak, tapi ke depan mungkin lebih hati-hati lagi. Alhamdulillah persidangan hari ini sudah berjalan. Tadi pagi kita mulai jam 9:30 kurang lebih, dan dihadiri oleh Larissa Chow selaku klien kami. Namun pihak tergugat saudara Alvin Faiz tidak hadir, dan persidangan berlanjut dengan keterangan dari saksi. Kami menghadirkan 3 orang saksi. Ya, sudah diperdengarkan keterangan dari saksi kepada majelis hakim. Kesimpulan dari majelis hakim bahwa gugatan cerai dari klien kami, Larissa Chow, dikabulkan. Jadi saat ini resmi klien kami sudah dikabulkan gugatan cerainya atas tergugat saudara Alvin Faiz, dan sudah dijatuhkan talak oleh pihak majelis hakim kepada saudara Larissa Chow. Putusannya dinamakan first take, yaitu putusan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat. Seperti itu. Namun apabila ada first set ya dari pihak saudara Alvin, maka akan dipanggil kembali para pihak. Namun saat ini putusan sudah dikabulkan gugatan. Seperti itu. Dah selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.